Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di pembahasan terakhir yaitu tentang fungsi. Sebenarnya di SMP juga sudah ya ini fungsi, cuma di kuliah ini nih untuk mendalami saja. Kira-kira teman-teman tahu nggak ini fungsinya dari benda ini? Namanya apa ini? Iya, namanya ini adalah bintang ya. Bintang kecil di langit yang sudah. Gunanya adalah untuk apa? Ya, gunanya adalah untuk memberi sinar. Sebenarnya bukan ya, karena sinarnya juga dari matahari. Hapus saja gini daripada bingung. Fungsi, misalkan ada dua himpunan yaitu A dan B, relasi biner. Masih ingat ya, biner itu hubungan ya, dua elemen itu tadi. Elemen A, elemen B gitu. Biner merupakan suatu fungsi jika setiap, di sini ada kata setiap, artinya atau seluruhnya, setiap elemen di A itu dihubungkan tepat satu ya elemen di B ya, you know lah ya, set gitu, atau set gitu, nggak masalah, ini fungsi juga karena ini elemen di A itu tepat satu dengan elemen di B. Artinya si A ini tidak mendua gitu loh ya, tidak mendua. Oke. Ya itu ya. Jika ditulis dalam bentuk notasi maka fungsi itu disimbolkan dengan F kecil titik 2 A ke B. A ini nanti terserah, nanti ini dalam semesta pembicaraannya bilangan apa ya. B juga terserah semesta pembicaraannya bilangan apa. Jadi artinya membacanya adalah F memetakan A ke B. Nama lainnya adalah dari fungsi adalah Dora. Dora, you know Dora itu adalah peta. Aku peta. Itu Dora atau transformasi. Kali ini gue di balik layar saja ya. Kalau gue tampil di depan layar pasti nutupin layar. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak usah. Jadi kita menuliskan fungsi untuk A itu sama dengan B jika elemen dari elemen A di dalam himpunan A dihubungkan dengan elemen B kecil di dalam B. Ingat ya, penulisan elemen itu dengan huruf kecil. Pintar semua. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Ini masih sama ya, kiriman ini dari dosen saya, Bu Nur Hasanah. Ini yang saya blok ini karena beliau ada sedikit kesalahan ya. Selanjutnya kita akan bahas ini masih untuk fungsi. Jika FA sama dengan B, maka B itu disebut dengan bayangannya ya. Jadi kalau ngaca itu maka di kaca itu adalah bayangannya. Sedangkan A itu adalah prabayangan ya, atau bahasa kerennya itu image dan pre-image. Ya, himpunan seluruh nilai pemetaannya itu disebut dengan range atau jelajah dari F. Ya, bisa itu. Ya, intinya itu digambarkan dalam diagram panah juga bisa ya. Nah, penyajiannya macam-macam di sini. Kenapa nih? Yang A, yang satu bisa pakai himpunan pasangan berurut seperti biasa ya. Nah, yang B bisa pakai formula pengisian nilai dengan bentuk notasi lah intinya. Yang C dengan kata-kata ya, biar cepat habis spidolnya. Yang D bisa dengan program di komputer juga untuk menyajikan fungsi ya. Oke, dengan fungsi logika. Di situ kalau teman-teman nanti dapat pemrograman, algoritma dan pemrograman pasti akan belajar. Semoga harapannya. Yang ketiga, biar cepat, adalah macam-macamnya. Teman-teman sudah tahu juga ya macam-macamnya. Ada fungsi injektif.
Jadi fungsi injektif ini satu aku sayang ibu. Kalau sayang ibu berarti kan di sini one to one. Jadi bukan Tuhan tapi tuan. Jadi setiap elemen di himpunan A itu tidak ada yang mendua. Nah, ini jika tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan yang sama. Ini ingat ya, jika tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan yang sama. Nah, coba kita tengok. A bayangannya itu 1. 3 itu bayangan dari B. 5 bayangan dari C. 2 itu bayangan dari D. Artinya di sini dia tidak ada yang punya bayangan lebih dari 1 gitu ya. Maksudnya misalnya kayak gini. Nah, ini artinya ada dua elemen di A yang memiliki bayangan sama yaitu 1. Berarti dia bukan fungsi injektif ya. Tetapi kalau kita kembalikan ke yang awal tadi, maka dia disebut fungsi injektif. Karena dia tepat 1. Oke ya. Itu fungsi 1 aku sayang ibu, bukan sayang kamu. Nah, contohnya di sini teman-teman misalnya ada fungsi seperti ini dengan himpunan A-nya dan B-nya seperti ini, maka disebut fungsi 1. Kenapa? Karena ingat tadi elemen di A yaitu 1, 2, 3 itu punya bayangan yang berbeda ya, tidak mendua, tidak ada dua elemen atau lebih yang punya bayangan yang sama. Sedangkan yang ini kenapa bukan fungsi 1? Karena coba kita tengoklah 1 ke 2, 1 ke U, 2 dipetakan ke U juga, berarti 1 dan 2, berarti ada 2 elemen yang punya bayangan yang sama yaitu U, berarti dia bukan fungsi 1. Oke ya, ini contoh lain dalam bentuk notasi, kalau tadi bentuk himpunan pasangan berurutan. Misalkan fungsi itu memetakan dari Z ke Z, artinya di sini Z itu masih ingat simbol apa? Bilangan, iya bilangan generasi Z, salah. Bilangan bulat ya, bilangan bulat ke bilangan bulat. Tentukan apakah fungsi X kuadrat tambah 1 dan X kurang 1 itu merupakan fungsi 1. Kita tengok. Untuk yang fx sama dengan x pangkat 2 tambah 1 itu bukan fungsi 1. Why? Because di situ misalnya kita ambil contoh saja untuk nilai x sama dengan 2 dan x sama dengan negatif 2, maka punya nilai yang sama. Ingat tadi apakah syaratnya dari fungsi 1 tadi? Ya, betul, tidak punya yang mendua ya. Artinya dia setia ya, setia. Tetapi yang enggak setia tuh yang pelakornya tuh, kepayuan tadi. Nah, sedangkan untuk fx sama dengan x kurang 1 itu disebut fungsi 1. Karena apa? Tadi setiap elemen di A itu pasti punya nilai di B-nya dan itu sama-sama bilangan bulat ya. Ingat di sini bilangan bulat semua. Jadi misalnya di sini tadi untuk kita cek yang 2 dan negatif 2, maka dia punya nilai yang berbeda dan ini bulat juga. Pokoknya harus dalam semesta pembicaraan. Oke, gitu dulu. Semoga bermanfaat. Kita next di syuting yang kedua karena ini gratisan.